Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amin amin alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menyuruh kita duduk bersabar sejenak ya sesudah salat Jumat, mungkin dalam sekitar 30 menit saja ya, insyaallah. Duduk dalam majlis ilmu, duduk menghanyutkan dosa. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir, dosanya hanyut, dosanya terdilit. Inilah tajuk kita, ibadah Ramadan penghapus dosa terdahulu. Ibadah Ramadan penghapus dosa terdahulu. Baik, pertama sekali mau dirujuk tadi khutbah Jumat, menarik sekali ya. Banyak yang patut dirujuk dalam khutbah Jumat, hadis-hadis Rasulullah SAW, terutama tentang janji Rasulullah SAW bahwa ibadat Ramadan ini menghapuskan dosa. Tadi ada man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini yang hadis yang sangat sesuai dengan tajuk ini. Hadis katanya riwayat Imam Bukhari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang melaksanakan siam Ramadan, puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Iman, percaya akan kefarduan Ramadan. Ihtisab, dia ingin merebut pahala, mencari pahala sebanyak-banyaknya. Kalau boleh tarawih jangan tinggal, kalau boleh solat 5 waktu jangan tercicir, solat-solat sunat juga, solat duha juga, itu karena dibuat semuanya dalam Ramadan. Baca Quran juga, kalau kita laksanakan apa yang dituntut dalam Islam tentang puasa Ramadan, itulah yang penghapus dosa terdahulu. Ada lagi hadis lain, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang bersiam Ramadan dengan keyakinan penuh akan kefarduan Ramadan ini dan ingin meraih fadilat Ramadan sebanyak-banyaknya, terhapus dosa terdahulu. Ada dua hadis ya. Satu sama Ramadana, yang kedua qama Ramadana. Tak silap khutbah Jumat lepas sudah membawa hadis yang sama Ramadana itu. Yang jelasnya inilah tajuk kita. Ini janji Allah ya, janji Allah kepada orang beriman, kalau menepati apa yang dia buat itu, menepati kehendak Allah dan Rasul, orang itu macam baru lahir. Ini maksud tajuk ni, menghapus dosa terdahulu seakan-akan orang itu baru lahir. Jadi kita ketengahkan di sini kisah ya. Kita belajar di ceritanya senang bah. Nah, ini kisah ya. Kisah seorang sahabat bersama ulama kedamaan Fudail bin Iyad yang hidup di tahun 107 Hijrah, meninggal 187 Hijrah, artinya ulama abad pertama dan kedua Hijrah. Dalam sejarahnya ini Fudail bin Iyad pernah juga mengajar Imam Syafi'i. Ini termasuk guru Imam Syafi'i, Al-Fudail bin Iyad. Macam mana nak menghapuskan dosa? Belajar dari cerita. Kertasnya sudah ada, sekarang kita tayangkan lagi. Ini sama dengan di kertas. Artinya apa? Fudail bin Iyad berjumpa dengan jemaah. Lalu Fudail bertanya, Tuan sudah berapa umur sekarang? Dicakap, umur saya sudah 60 tahun. Bagi yang sudah 60 ya, kalau Ambani dah lebih sudah. Alhamdulillah ya.
umur saya sudah 60 tahun. Kata jemaah yang ditanya, kata Fudail, kalau begitu perjalanan hidup yang tuan tempuh sudah hampir finish. Yakinlah pintu kubur sudah dekat. Kalau ikut umur Rasulullah SAW ya, tinggal 3 tahun lagi. Berarti pintu kubur sudah dekat. Siap-siap tah. Nah, itu maksudnya ini kira-kira. Orang tadi tidak ingat yang pintu kubur sudah dekat. Dipikir masih lama lagi. Dipikir perjalanan hidup masih panjang yang mau dilaluinya. Ternyata sudah hampir ke titik finish. Lalu dia menyebut ungkapan yang bagi kita aneh. Bagi zaman dulu tidak. Apa dia sebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan cemas, dengan perasaan takut, bila ditanya bahwa pintu kubur sudah dekat, usianya sudah di penghujung, keluarlah kata-kata yang indah dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah dia tu tidak sama dengan inna lillah orang kita tu. Orang kita inna lillahnya waktu mendengar ada orang meninggal saja. Patutnya inna lillah tu ya, berlalu 1 hari tak buka Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak baca Quran lagi hari ini. Patutnya macam itu. Berlalu 1 Ramadan tidak sempat khatam Quran, padahal dia boleh baca Quran. Dia boleh baca 1 juz 1 hari, tapi dia tak baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia boleh pegang Quran. Sini ada saya yang damit ya, boleh masuk poket. Tapi tak boleh pegang Quran, boleh alhamdulillah. Kalau pegang Quran tak boleh, pegang lain boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik dari masjid pergi ke rumah, tengok isteri pegang Quran, alhamdulillah. Tengok anak-anak suka dengan Quran, alhamdulillahirabbil alamin. Inna lillah itu lawannya alhamdulillah. Tapi kalau isteri tak pegang Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah didik saya ini. Anak-anak tak mau pegang Quran. Ya Allah, saya yang silap ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Patutnya istrinya istri Al-Quran, patutnya anak cucunya anak cucu Al-Quran, barulah alhamdulillah. Kalau tidak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau azan berkumandang, mau datang ke masjid solat berjemaah, alhamdulillah ya Allah, untungnya aku ini, engkau panggil aku ke rumahmu ya Allah. Kalau azan didengar tapi tidak dipenuhi, tidak diaga, tidak didatangi, inna lillah, tersekat. Tadi dalam hadis katanya man hurima faqad hurim, katanya siapa yang tersekat daripada fadilat Ramadan ini, terdindinglah orangnya. Ada hadis tadi disampaikan oleh Imam, cantik sekali. Ramadan ini bulan ini, halaman 1 di sini ya. Boleh dirujuk nanti ya. Katanya man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tersekat daripada fadilat malam ini, khas dengan Lailatul Qadar, Pak. Orang yang tersekat daripada malam Lailatul Qadar, orang itu sudah terdinding dari rahmat Allah. Nak mencapai Lailatul Qadar dari sekarang karena di plan. Dari 10 pertama dia beribadat dengan kerja keras. 10 kedua beribadat dengan kerja keras. 10 ketiga lebih ditingkatkan lagi. Insyaallah dapat tuh Lailatul Qadar. Insyaallah. Jadi di sini orang tadi bila ditanya tentang usianya 60 tahun, bahwa usianya sudah di penghujung, dia cemas, terkeluarlah di mulutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dia takut. Artinya peringatan Fudail bertempat di hatinya. Kadang-kadang orang diberi peringatan tidak masuk, Pak. Ini lekat. Kalau usia Anda sudah 60 tahun, berarti pintu kubur sudah dekat. Siap-siaplah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ini positif thinkingnya tinggi. Bila diingatkan, alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Guru yang mengingatkan. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Aku menyesal ya Allah,
Saya ni takut kepadamu ya Allah. Selama ni hidupku sia-sia, aku tak ingat saat akan kembali kepadamu. Tak ingat pintu kubur, tak ingat liang lahat. Itu maka dia innalillah. Innalillah dia itu karena dia takut. Lantas ditanya oleh Fudail, apa maksud innalillah itu kan? Orang kita selalu sebut innalillah waktu mendengar orang meninggal ya. Tapi ramai yang tak tahu. Mungkin imam tahulah ya. Imam-imam, petugas masjid, stafnya semua tahulah barangkali. Inna lillah maknanya, mula-mula makna literal dulu ya. Inna lillah, kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Jangan sekadar body milik sendiri, tidak. Yang dipinjamkan Allah. Tadi imam dalam khutbah ada sebut mata, telinga, lidah, kaki, tangan kena jaga. Kita ini milik Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah. Yang menjadikan kita ini Allah. Kilangnya dalam rahim ibu. Subhanallah. Tertentu saatnya, berapa lama dia dalam perut ibu, kemudian lahir, cakap pun tak pandai. Lama prosesnya baru pandai bicara. Kita ini milik Allah. Body kita Allah yang menciptakan. Anggota yang nampak, yang tak nampak, organ-organ kita itu amanah dari Allah. Mulut, mata, telinga, tangan, ini pinjaman, dipinjamkan. Bagi yang sehat alhamdulillah masih sehat. Nanti akan ditanya. Karena wa inna ilaihi rajiun, kita akan kembali kepada pemilik. Kita ini bukan milik kita. Inna lillah, kita ini milik Allah. Suami milik Allah, ayah milik Allah, istri milik Allah. Bila mau diambil, diambilnya. Kadang-kadang cucu diambil dulu. Datuk nenek masih hidup, cucu sudah diambil. Kadang-kadang anak. Bila Allah mau, diambilnya. Wa inna ilaihi rajiun, kita akan kembali kepada pemilik. Kita ini milik Allah, kita akan diambil pemilik. Saat yang ditentukan oleh Allah kita tidak tahu. Jadi kata Fudail itu maksudnya. Maka kata Fudail, bersiap-siaplah menghadap Allah. Siap-siaplah menghadap Allah, karena bila menghadap Allah nanti kita akan ditanya berapa umur. Kalau 40 ditanya 40. Kalau 50 tahun 50 tahun, 60 akan ditanya apa yang dibuat sepanjang umur yang ditempuh, akan ditanya. Itu maka Allah mengasihi Ramadan. Allah kasih Ramadan supaya kita menyesali apa yang telah terlanjur dilakukan, bertaubat kepada Allah. Allah akan abaikan. Nanti tidak ditanya lagi. Kalau orang itu bertaubat betul-betul dalam bulan Ramadan seperti tajuk kan tadi, terhapus dosa yang terdahulu, nanti tidak ditanya lagi. Yang akan ditanya nanti lepas Ramadan. Umur yang 50 tahun tidak akan ditanya kalau dia betul-betul bertaubat nasuha kepada Allah. Jadi kata Fudail, kamu akan ditanya tentang usia yang ditempuh. Nanti di sana ada mahkamah. Tengok tu, ada mahkamah Allah. Ada mahkamah. Tengok. Ada mahkamah nanti. Ayah ditanya, ibu ditanya, anak-anak cucu semua, imam ditanya, Bilal ditanya, ketua kampung ditanya, raja ditanya, rakyat ditanya, pemimpin ditanya, yang dipimpin ditanya. Malik Yaumiddin, yang pemilik, yang raja ditanya Allah saja, semuanya sama. Lalu orang tadi takut, cemas, takut dia. Kalau takut mendengar berita ini bisa ya, katanya saya risaulah. Apa solusinya? Apa solusinya? Tengok di sini. Apa solusinya? Subhanallah. Solusinya bertaubat kepada Allah. Itu maka Allah mengasihi bulan Ramadan, bulan bertaubat. Kalau boleh datanglah ke masjid 5 waktu. Yang tak datang itu masalah nanti itu. Dah kasih bulan Ramadan tak datang juga, berarti dia masalahnya bertambah, tindih bertindih, lapis berlapis.
masalahnya akan menggunung. Dan dikasih Ramadan, sudah setan dibelenggu. Tadi dalam khutbah disebut, artinya keinginan untuk berbuat taat itu tinggi, Pak. Motivasi berbuat taat tinggi, tapi tidak juga diambil. Nah, itu silap dialah. Allah tak kasih Ramadan bulan keampunan, bulan setan dibelenggu, bulan pintu surga dibuka semuanya, bulan pintu neraka tertutup. Nafsu kita itu patutnya, kalau nafsu mukmin, bulan Ramadan itu motivasi untuk beramal itu tinggi, Bang. Kalau dia betul-betul Allah akan tolong dia, malaikat akan support dia. Jadi kata Fudail bertaubat. Bertaubat. Solusinya perbaiki lembaran hidup yang akan datang saja. Yang lepas itu kalau orang itu bertaubat, itu akan dibagi Allah. Tugas kita membuka lembaran baru, halaman baru, hari ini, besok dan lusa. Yang lepas itu kerja Allah. Allah akan memaafkan. Ini ayatnya. Surah Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang itu kalau sudah bertaubat, sudah dikasih Ramadan bulan bertaubat, bulan berubah, arah lembaran yang tidak bisa selama ini, kalau ada yang tidak bisa, lembaran itu akan dipadam, dibersihkan, dikasih pahala di situ gantinya. Inilah yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah akan menggantikan kejahatannya dengan kebaikan. Bukan saja dosa dipadam lagi, bahkan dikasih gantinya kebaikan. Betapa hebatnya Allah ya. Bila orang itu bertaubat, dosanya terhapus, oke, betul. Tapi dalam lembaran dosa tadi yang sudah dibersih, dikasih pahala di sana banyak-banyak. Subhanallah. Ini janji dalam surah Al-Furqan. Ini yang patutnya kita rebut ya. Itu yang patut direbut dalam bulan Ramadan ini. Jadi macam mana? Apa bukti orang sudah diterima taubatnya? Apa buktinya orang itu sudah ditukar lembaran hidupnya? Apa buktinya? Dia semakin bersemangat datang ke masjid, semakin bersemangat baca Quran. Boleh tanya diri sekarang, hari Jumat ya, hari yang ke-6, puasa yang ke-6. Puasa yang ke-6, tanyalah, sudah baca Quran kah belum? Kalau sudah baca Quran berapa juz sudah? Kalau belum, bukalah Quran. Kalau belum, bukalah Quran. InsyaAllah ya. Kalau belum juga, bukalah Quran, bacalah. Suami karena baca, istri karena baca. Bila suami istri baca Quran di rumah, datang malaikat ke sana memantau. Suami istri, ahli keluarga yang duduk di rumah baca Quran bersama-sama, patutnya macam bertadarus di masjid di rumah tu, patutnya macam tu. Di masjid bertadarus, di rumah juga. Mungkin baca seseorang, mungkin baca ikut giliran. Kalau suami itu mau baca Quran di rumah, kalau ketua keluarga mau baca Quran dengan ahli keluarganya, disitulah malaikat datang nanti. Subhanallah. Orang sekarang banyak yang buat silap, malaikat tidak dipanggil ke rumahnya. Banyak ya, banyak kesilapan orang zaman sekarang. Jarang malaikat datang ke rumahnya. Nak mengundang malaikat datang ke rumah, bukalah Quran, bacalah hadis, bacalah benda-benda. Ini pun cantik juga, bincangkan cerita-cerita ni. Ajar mereka istighfar. Yang ada di sini ada 2 keping ni ya. Ada istighfar yang diambil daripada Al-Quran dan hadis. Itulah caranya mengundang malaikat datang ke rumah. Ada ya. Ada istighfarnya itu ya. Ada istighfar 2 keping kah? Satu itu diambil pada suratul Baqarah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang satu lagi diambil daripada hadis. Hadis Rasulullah SAW. Seorang sahabat pernah menanya baginda Rasulullah SAW. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, macam mana bagusnya beristighfar? Rasulullah mencadangkan istighfar yang di sini. Kata, bacalah Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bila kita teliti, ternyata istighfar yang diajar Rasulullah ini ada 12 fadilatnya.
Ternyata istighfar ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ada 15 fadilatnya. Ini mengaji fadilat ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ada 15 fadilatnya. Subhanallah, boleh semak sendiri nanti ya. Kemudian Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ada 12 fadilatnya. Kemudian istighfar secara umum ada hikmatnya lagi dalam 21 benda. Bila orang tu rajin beristighfar, sama ada ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ataupun Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina ataupun sayyidul istighfar yang ada tulis di sana di depan sana, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu pun kalau kita tekun membacanya, kita akan mendapat paling kurang 21 hikmat dari istighfar tadi. Itulah yang akan menjadikan bulan Ramadan ini bulan keampunan, yang akan membersihkan dosa terdahulu. Orang itu akan menjadi insan mukmin seperti yang baru lahir. Ayo kita baca ghufranaka rabbana ini tiga kali ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, berilah kami keampunan, kami kelak akan kembali kepadamu. Susah nanti ya Allah, kalau kami mati bawa dosa susah ya Allah. Ampunlah dosa kami selagi kami masih hidup. Itu maksudnya ini. Yang di bawah pula kita baca 3 kali. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berilah kami maghfirah, keampunan. Kuni'ilah kami limpah rahmat-Mu ya Allah. Limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah taubat kami, Engkau penerima taubat lagi Maha Rahim. Inilah istighfar yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabat. Sahabat rajin bertanya. Pernah juga Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, lain lagi istighfarnya. Banyak istighfarnya Rasulnya ya. Sementara yang diajar oleh baginda kepada sahabatnya, inilah dia, Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Banyak lagi istighfar yang lain. Allah anta rabbi itu iya juga. Apa bezanya? Apa beza Allah anta rabbi dengan Allah maghfir lana warhamna? Allah anta rabbi itu untuk diri sendiri, seorang. Suami kena baca, istri kena baca, anak-anak kena baca, setiap orang. Allahumma anta rabbi, engkau rabbi, engkau Tuhanku ya Allah. Aku sendiri Pak. Kalau ini tidak, Allah maghfir lana, ya Allah ampunlah dosa kami, berilah kami maghfirah, keampunan. Artinya semua aja. Kalau suami baca, diniatkannya untuk istrinya, diniatkan untuk ahli keluarga, diniatkan untuk yang sudah meninggal, yang masih hidup, semua akan di cover insyaAllah. Ini umum, menyeluruh, itu kelebihannya. Demikian juga ghufranaka rabbana, menyeluruh. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi jangan pernah jemu membacanya ya. Nak berangkat ke masjid, nak berangkat kerja, balik dari masjid, balik dari kerja. Imam tinggal di rumah pas ya. Tinggal di rumah pas, balik ke rumah pas. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Apa beza ghufranaka dengan Allahumma ighfir lana? Ghufranaka kena dibaca kalau bini-bini, kalau perempuan yang sembahyang. Kalau dia uzur dibacanya di bawah. Allahumma ighfir lana warhamna dibaca oleh orang yang sihat biasa, orang yang uzur juga boleh baca. Yang di atas karena dia ayat Quran tidak boleh dibaca orang yang uzur. Dan doa ini boleh dibaca dalam sujud. Bila kita sujud, subhana rabbil a'la bihamdihi, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lagi hebat ya. Kalau mau beristighfar waktu sujud lagi hebat. Lagi cepat diproses. Karena doa waktu sujud didengar Allah direct, langsung dia dengar Allah, langsung dijawab insyaallah. Jadi jadikanlah ini amalan, tambah amalan bulan Ramadan. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, terutama sebelum salat, sesudah salat, perjalanan ke masjid, balik dari masjid,
kemudian waktu menunggu azan maghrib, waktu menunggu sungkai, menunggu berbuka, bacalah Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mungkin 10 kali, dan di atas mungkin baca 10 kali ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ini diambil daripada amanar rasulu ya. Ayat 2 terakhir suratul Baqarah. Ayo kita baca sama-sama amanar rasulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Insyaallah jadikan amalan ya. Ini Quran ternyata bila dikira hurufnya dalam 20 huruf. Dalam khutbah selalu disebut, dalam ceramah selalu disebut, bila kita menyebut ayat Quran dinilai per huruf, 1 huruf 10 nilainya. Jadi kalau 20 huruf 200. Tengok nanti dalam 1 menit berapa blurih, berapa dapat, karena tengok jam. Ada kawan yang coba dapat dia 20 dalam per menit, 20 semenit. Kalau 20 kali 200 4.000 dia punya pulangan, untungnya semenit. Kalau imam balik ke 10 menit, 15 menit, kalilah 4.000 kali 15, 60.000. Subhanallah. Kalau tak sebut, tak ambil, itulah kerugian yang dia dapat. Duduk 1 menit, hilang 4.000. 5 menit 20.000 hilang. Itu yang loss dalam kehidupan kita ini. Maka kita kejarlah semula ya dengan memperbanyak istighfar. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana ada ceritanya. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ada ceritanya ini. Cerita kawan amba orang Brunei. Dulu dia bekerja di UBD Batas sudah tahun 1999 gitulah. Ada seorang kawan kerja di UBD, dia mengadu Pak datang, Ustaz, ya saya ada jemaah di pejabat, kalau dia bercakap mesti ada orang yang tersinggung, mesti ada yang terluka hati dibuatnya. Jarang yang kata-katanya tidak melukai hati orang. Asal dia bercakap, ada yang terluka hati dibuatnya. Mulutnya bagaikan sembilu, lidahnya bagaikan sembilu, lidahnya sangat tajam bagaikan sembilu. Jadi kawan-kawan di pejabat katanya risau dengan orang ini. Asal dia bercakap mesti ada menyebut tentang hal orang. Tadi ada dalam khutbah Jumat dikatakan kan, jaga lidah, jaga lidah, jaga lidah. Jadi orang tadi mengadu. Jadi macam mana caranya Ustaz? Amba cakap sana, very easy. Nah, kalau bahasa Arabnya yasir. Nah, bahasa Arabnya mudah tuh, yasir, very easy. Macam mana tah? Ya kita istighfarkan dia. Siapa namanya? Fulan bin Fulan. Ayo Tuhan karena istighfarkan amba juga dan jemaah di pejabat cakap sama mereka, istighfarkan orang ini. Orang ini perlu dirawat dengan istighfar, perlu diruqyah dengan istighfar. Kami istighfarkan dia selama 2 minggu. 2 minggu, ya Allah fulan bin fulan hambamu, kasihan dia itu, lidahnya tajam bagaikan sembilu, kasihan ya Allah, setiap hari ada orang terluka hati dibuatnya. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. 2 minggu. Lepas 2 minggu datang laporan, alhamdulillah Ustaz, sekarang lidahnya bukan tajam bagaikan sembilu lagi, manis bagaikan madu. Berubah Pak. Nah, ini kalau ada anak yang bermasalah, istri yang bermasalah, saudara yang bermasalah, jangan disebut-sebut masalahnya, istighfarkan dia. Ya Allah ini hambamu, ya Allah ini jiranku, ini adik beradikku, ini pariparanku ya Allah.
ini menantu, ini cucu, tolonglah ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Boleh juga ditambah dengan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi ini sudah teruji ya. Sudah teruji. Dalam poin berapa tuh yang sudah teruji ini? Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 8 ya, catatan 8. Sudah terbukti dan teruji diamalkan oleh jemaah yang ingin membantu sahabat mereka yang agar kembali ke jalan ketaatan. Teruji, ini sangat mujarab. Kalau ada orang yang bermasalah dalam kehidupan kita ini, kalau disebut-sebut itu setan kambang tuh. Setan happy, bagus katanya dia menyebut kelemahan adik-beradiknya. Jangan disebut-sebut, istighfarkan. Kalau diistighfarkan, orang yang berkenaan, kenapa orang itu tidak bisa? Kenapa orang itu tak baik? Karena dia dipengaruhi oleh iblis. Tapi bulan Ramadan kan iblis sudah dibelenggu, dia sudah jadi iblis. Sudah 11 bulan berkawan dengan iblis. Ramadan iblis cuti, dia kerja iblis dia buat. Ndak heran. Okeylah kata iblis, saya ini cuti, kerjakan kerja saya, tugas saya. Dia tak cakap, tapi itulah realiti yang berlaku. Bila kita istighfarkan orang tadi, insya Allah iblis yang incas bertugas mengacau orang tu kapisan pak. Alamak katanya, kena istighfarkan pula member saya ini, habislah saya ini nanti. Iblis paling takut mendengar istighfar. Ingin melumpuhkan iblis, lumpuhkanlah dengan istighfar. Orang yang malas beristighfar, di-like sama iblis, dijempol sama iblis. Ada tak istighfar? Ada tak agenda istighfar? Tak ada. Jangan-jangan dah memihak sama musuh. Istighfar sama dengan auzubillah, at-ta'awuz. Auzubillah sama tu. Iblis sangat takut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Allah menyuruh kita berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya Allah, lindungilah aku ini. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah. Engkau Rabbun nas, engkau malikin nas, engkau ilahin nas. Lindungilah aku dari min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan, bisikan jahat si khannas yang merasuk, yang mengganggu hati manusia. Jangan ke masjid, Haji jangan ke masjid, tidur sejatah katanya. Lalu Haji itu seminggu tak ke masjid, 2 minggu tak ke masjid, sebulan tak nampak jalan ke masjid. La ilaha illallah. Itu kerja iblis. Min syarril waswasil khannas. Tugasnya khannas di mana kerjanya? Fi sudurin nas, dalam dada, di hati. Alladzi yuwaswisu fin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita minta kepada Allah patutnya ya. Macam mana? Astaghfirullahaladzim. Macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan dituruti. Apalagi dalam media ini sangat disukai oleh iblis. Kalau ini dipegang, ini tidak dipegang, jangan-jangan dia sudah membantu iblis. La ilaha illallah. Tanpa disadari dia sudah memihak kepada musuh. Ini panjang lagi ceritanya ya. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan lagi dalam majlis lain. Yang jelasnya inilah oleh-olehnya, oleh-oleh tazkirah Jumat pertama di masjid yayasan. Baca ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, baca Allahumma ighfir lana warhamna. Diniatkan untuk diri, untuk pasangan hidup yang sudah ada pasangan, yang belum ada diniatkan untuk ahli keluarga, untuk anak cucu, anak menantu, adik-beradik, orang kampung, rakyat, kepeduli umat Islam semuanya kita istighfarkan di bulan Ramadan ini. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami ya Allah. Kami banyak buat silap. Engkau uji kami dengan COVID-19 sampai sekarang belum habis lagi ya Allah. Kalau kita baca Quran ya, COVID-19 boleh dicegah dengan istighfar. Tengok ayat dalam surah Al-Anfal. Ini panjang ceritanya. Ingin mencegah COVID, banyakkan istighfar. Tengok peringatan Allah dalam surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, katanya. Tidak mungkin ada COVID kalau mereka beristighfar. Halaman 180 ayat 33. Suratul Anfal, Allah memperingatkan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin ada COVID kalau penduduk itu beristighfar.
Protokol kesehatan perlu juga dilakukan, betul. Tapi jangan protokol saja, istighfar tidak akan pergi nanti COVID. Kalaupun pergi COVID, datang lagi gantinya yang lain. Nauzubillah. Jadi macam mana mencegahnya? Istighfar, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, Allahumma ighfir lana warhamna wa antub alaina innaka antat tawwabur rahim. Insyaallah selamat, insyaallah. Tapi karena jaga juga ya. Peraturan Kementerian Kesehatan karena jaga juga. Ini ayatnya, ayat 33 suratul Anfal, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah menimpakan azab kepada orang itu kalau penduduk negeri itu beristighfar. Kenapa datang azab? Tidak ada istighfar, tidak ada agenda istighfar. Benda lain saja yang dibuatnya, benda yang dimurkai Allah ya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat. Kita baca lagi 3 kali di atas, 3 kali di bawah. Niatkan untuk diri, untuk masyarakat, untuk ahli keluarga yang masih hidup, yang sudah meninggal juga. Ini boleh dibaca untuk yang masih hidup, yang sudah meninggal. Kita baca 3 kali. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan bila kita beristighfar nanti malaikat sudah tahu ini haji ini sudah beristighfar di masjid yayasan ini lepas Jumat. Malaikat sudah tahu. Mereka ini sudah beristighfar secara berjamaah. Lalu didengar oleh malaikat, oh ini sudah dikenal suaranya. Sudah didetek oleh malaikat. Oh ini semuanya sudah ahlul istighfar insyaallah ya. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul istighfar. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warḍa'na ya karim. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Idfa' 'anna al balaa'a wal wabaa'a wal fahsya'i wal munkar. Allahumma kshif 'anna al balaa'a wal wabaa'a wal fahsya'a wal munkar. Allahumma asrif 'anna al balaa'a wal wabaa'a wal fahsya'a wal munkar ya mujibas sa'ilin. Uktub lana kullal khair ya latif ya khabir ya aziz ya alim. Ultuh bina fima jarat bihil maqadir. Waktub lana kullal khair wa hayyi lana kullal khair biyadikal khair wa innaka ala kulli syai'in qadir. Warhamna warham amwata wa amwatal muslimin. Allahumma arhamna warham amwata wa amwatal muslimin. Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat. Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat. Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat. Warhamna idza ma sirna min ahlil kubur. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil kubur. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil kubur. Waj'al qabrana rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana rawdatan min riyadil jannah. Waj'alna min ahli firdausikal a'la ya mujibas sa'ilin. Allahumma ij'alna min ahli firdausikal a'la ya mujibas sa'ilin. Allahumma ij'alna min ahli firdausikal a'la ya mujibas sa'ilin. Ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin wa husna ulaika rafiqa. Waj'al siyamana wa qiyamana imanan wa ihtisaba. Wa munna alaina bisiyami ramadana wa biqiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisiyami ramadana wa biqiyamihi imanan wa ihtisaba. Ya hayyu qayyum birahmatika nastaghis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.